ready to ride. One by one, billion by billion, they're holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing, if you know it's time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Time for a Ada apa gerangan beliau hadir di tempat di sini gitu kan? Saya minta paparannya Kang Tito, ada apa sebenarnya gitu kan? Saya rasa dari saya cukup. Mohon maaf kalau banyak kehilapan dari saya, itu semata-mata adalah kelemahan saya, kesalahan saya. Dan kalau ada sedikit kebaikan, alhamdulillah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pertama ngatur kenuhun penyelenggara Pemakarta untuk pertemuan ini, silaturahmi ini pada Kang Abdul Fattah dengan Kang Dedi. Saya ingin kalau sudah duduk berdiri di sini dengan para aktivis, dengan para pejuang kemerdekaan, para pejuang pembangunan, maka rasanya darah ini mendidih gitu, semangatnya. Begitu yang kita rasakan. 45 tahun, hampir setengah abad, kami bersahabat dengan Riza Ramli. Ketika itu usia saya sekitar 20 atau 21 tahun, dan kami Dewan Mahasiswa dan Senat Mahasiswa se-Bandung itu berjuang dalam gerakan moral, gerakan anti kebodohan. Satu gerakan yang membela rakyat untuk bisa menikmati pendidikan yang baik, anti kebodohan dan anti pembodohan. Saat itu kita minta kepada pemerintah untuk menaikkan anggaran belanja negara sampai 20% untuk pendidikan. Nah, kemudian perjuangan kami didengar. Akhirnya kami diundang untuk bersama-sama menyusun garis besar haluan negara tahun 1977, dan itu mengakomodir kepentingan pendidikan secara fisik. Tidak lama setelah itu, maka ada wajib belajar, kemudian ada SD Impres, ada guru Impres, dan semua ditujukan untuk kepentingan pendidikan. Kemudian APBN juga meningkat dari 4%, kemudian meningkat. Tetapi ternyata pembangunan fisik itu tidak memenuhi harapan kita. Karakter dari bangsa belum berubah. Itu yang menjadi tantangan kami. Kemudian pergerakan itu kemasannya berbeda, sesuai dengan usia muda. Gerakannya begitu keras sampai ITB diduduki tentara selama 3 bulan. Kemudian kampus-kampus di Indonesia juga sama, dan mahasiswa termasuk saya, kemudian teman-teman dari 77, 78 itu sempat menikmati dinginnya lantai tahanan dan dibangunkan interogasinya tengah malam, jam 2 malam. Nah, itulah yang menjadi kenangan dan semangat kami. Riza Ramli dalam perjalanan 45 tahun itu sejak mahasiswa integritasnya tetap. Ketika dia masuk sangkar besi, keluar tetap kritis. Bahkan ketika di dalam pemerintahan juga tetap mengkritisi hal-hal yang merugikan rakyat. Hadirin, hari ini saya berdiri di sini. Saya mengaturkan terima kasih. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa apabila berada di para aktivis, maka darah ini mendidih untuk memperbaiki keadaan. Setelah 45 tahun berjalan, ternyata pada hari ini tidak lebih baik, bahkan ini lebih cenderung menurun dari segi karakter bangsa dan lain-lain. Kami mencatat
ini adalah beban sejarah kami. Kami harus menyelesaikan sejarah ini untuk mewariskan Indonesia yang lebih baik kepada anak cucu. 45 tahun perjalanan cukup panjang dan kami ingin melihat Indonesia lebih baik. Karena itu kami putuskan dengan teman-teman tanggal 10 Desember untuk membentuk Komite Peduli Indonesia. Tanggal 10 Desember. Kemudian tanggal 27 Desember, sebelumnya saya datang ke rumah Rizal Ramli, meminta beliau untuk bersedia dicalonkan menjadi presiden 2024. 27 Desember di Bandung, di Jalan Linggawastu 11, kami mendeklarasikan mendukung Rizal Ramli untuk presiden tahun 2024. Dan saat itu diberitakan yang luar biasa, hampir 40 pemberitaan itu memberitakan deklarasi itu, dan itu adalah momentum ikrar yang juga bergema di seluruh dunia malah. Karena tanggal 30 Desember saya mendapat telepon dari Los Angeles dan California bahwa di semua negara bagian Amerika akan membentuk KPI untuk mendukung Rizal Ramli. Hadirin, saya ingin menutup kebahagiaan ini satu catatan. Pada waktu itu Rizal Ramli keluar dari sangkar besi. Mungkin angkatan saya masih mengenal seorang P.S. Rendra. Mungkin Kang Mehmet kenal betul P.S. Rendra dengan puisinya Raja Wali. Sebuah sangkar besi tidak bisa mengubah Raja Wali menjadi seekor burung nuri. Raja Wali adalah pacar langit. Dan di dalam sangkar besi, Raja Wali merasa pasti bahwa langit akan selalu menanti. Langit tanpa Raja Wali adalah keluasan dan kebebasan tanpa sukma. 7 langit, 7 Raja Wali, 7 cakrawala, 7 pengembara. Raja Wali terbang tinggi memasuki sepi, memandang dunia. Raja Wali di sangkar besi duduk bertapa mengolah hidupnya. Hidup adalah merjan-merjan kemungkinan yang terjadi dari keringat matahari. Tanpa kemantapan hati Raja Wali, mata kita hanya melihat fata morgana. Hidup Raja Wali selalu terbang tinggi, membela langit dengan setia. Dan ia akan mematuk kedua matamu, wahai kamu pencemar langit yang durhaka. Itu adalah catatan W.S. Rendra setelah keluar dari sangkar besi. Dan inilah yang membuat semangat dan semangat kami. Tetapi di atas segalanya kita selalu berserah. La haula wala quwata illa billah. Kun fayakun. Itu yang menjadi pedoman kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan sekarang inilah sang Raja Wali. Ya. Mudah-mudahan apa yang ingin bapak-bapak dan ibu-ibu keluarkan dari hati menjadi beban kami untuk melanjutkannya kelak. Mangga. Terima kasih Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pak Kiai, kalau kita lihat muka Pak Kiai tenang gitu. Indonesia nggak ada masalah. Tapi kalau kita lihat Kang Mehmet, masalah banyak banget. Hah? Apalagi kalau kita lihat siapa tokoh-tokoh Jabar di sini, ada Dokter Dedi ya, orangnya tenang tapi menghanyutkan.
Jangan deket-deket. Ada jenderal, ya kan, yang sangat senior sekali, tokoh harian. Aku angkat jenderal langsung, Pak, tokoh angkatan 45. Ada ibu-ibu dari Purwakarta, dari Cililin, kawan-kawan dari Bandung, ada banyak anak muda, ya, yang membina pemuda-pemuda desa ya. Dan insya Allah, saya jujur aja udah capek lihat Indonesia, Pak. Kok banyakan ruwetnya. Dan yang enggak aja, ada itu siapa tuh yang ngeledek bahasa Sunda, siapa namanya? Eta, saya kalau nyebut namanya susah, saya panggil si Kehet aja dah. Saya dari 7 tahun tinggal di Bogor, biasa nyari Sunda, ngerti budaya Sunda. Kalau saya ngomong di media TV kadang-kadang suka masuk ke bahasa Sunda. Misalnya saya suka sekali pakai istilah pabaliut. Pabaliut. Dan lain-lainnya. Untung nggak pernah ketemu si Kehet itu. Karena bahasa Indonesia ini kan budayanya banyak, bineka tunggal ika. Bahasa lokal itu memperkaya, ngayakan, ya, membesarkan bahasa Indonesia. Jadi jangan gitu dong, ya, kalau ada yang pakai bahasa daerah, ya biasa aja, wajar sekali, ya. Jangan si Kehet ini sok tahu pula kan. Justru bahasa daerah ngayakan, ngabeharkan bahasa Indonesia. Saya ini Kang Deddy dari segi umur mah cekap lah. Sama lah kira-kira. Iya kan. Tapi saya dari sejak mahasiswa nggak terima otaknya. Nggak terima hatinya. Kok bangsa yang kaya raya ini, paling kaya di Asia Tenggara, mayoritas rakyatnya miskin. Itu pikiran saya nggak masuk akal. Hati saya nggak terima. Karena kalau pemimpinnya hebat, yang sama kita, Malaysia, lihat aja tuh. Ada pemimpin hebat, di situ Mahathir. Tingkat kesejahteraan rakyatnya 3 kali daripada di Indonesia. Makanya banyak banget TKI yang kerja di Malaysia. Ada hampir 4 juta orang. Kalau dia nggak dapat pemimpin hebat, Malaysia itu ya kayak Sumatera. Kalau Cina nggak dapat pemimpin-pemimpin hebat, dulu tahun 70, Cina itu lebih miskin dari kita. Hanya setengah dari tingkat kesejahteraan bangsa kita. Lebih miskin. Hari ini mereka jauh meninggalin kita. Demikian juga dengan Taiwan, nggak ada apa-apanya dulu. Dengan Korea, ini yang otak saya nggak terima. Karena kita airnya banyak, apalagi di Purwakarta. Matahari banyak, sumber daya alam banyak. Harusnya kita jadi bangsa paling makmur di Asia Tenggara. Harusnya kita jadi bangsa paling kuat di Asia Tenggara. Tapi ternyata enggak. Karena pemimpinnya mah kebanyakan
jadi-jadian istilah saya. Kalau bahasa anak muda sekarang mah songong. Orang ngerti naon-naon jadi pemimpin, akibatnya jadi boneka diatur orang terus. Nah, hati saya nggak bisa terima. Apalagi ajaran kita, ajaran agama Islam, itu kan sangat bersimpati sama rakyat yang lemah. Sangat simpati sama rakyat yang nggak bisa apa-apa. Dan itu banyak banget. Bayangin 40% dari rakyat kita belum pernah menikmati arti kemerdekaan. Yang 60% mah udah. Tugas sejarah kita untuk membuat supaya yang 40% ini bisa menikmati arti kemerdekaan. Bisa hidup lebih nyaman, bisa punya rumah, bisa punya kesehatan, dan sebagainya. Dan Purwakarta penduduknya mah kurang dari 1 juta, Kang Pata. Cuman hebohnya Purwakarta. Ngalahin Bogor, itu yang saya ngiri. Abdi orang Bogor, kumaha ya. Kenapa Purwakarta lebih heboh dari orang Bogor? Itu kelebihan Purwakarta. Karena banyak yang badung-badung di sini kali ya. Cuman 900.000 lebih, iya kan? Tapi hebohnya Purwakarta bisa bikin pusing Jakarta. Nah, ada 2 hal lain yang saya anggap penting. 2 tahun yang lalu saya memperkenalkan istilah Islamophobia. Yaitu orang-orang yang dengan sengaja gangguin umat Islam. Provokasi umat Islam. Sehingga bangsa kita ini pecah. Ya, baik antar umat Islam maupun umat Islam dan yang lain-lain lah. Tujuannya banyak yang nggak sadar kenapa banyak orang yang Islamophobia, tujuannya agar pendukung Jokowi menjadi sangat-sangat militan. Karena dianggap Jokowi anti-Islam politik, Islam garis keras. Jadi minoritas, abangan, nasionalis sempit, senang sekali kalau umat Islam itu diganggu terus. Dan yang kuasa diam aja, sengaja setiap seminggu ada kasus baru, supaya pendukung Jokowi jadi militan, anti Islam garis keras, sehingga kesalahan Jokowi yang lain-lain mereka tutup mata. Yang kedua, Islamophobia itu sengaja dikembangkan untuk ngumpulin dana. Karena yang ketakutan ini, minoritas yang ketakutan, abangan yang ketakutan, pada nyumbang untuk gerakan Islamophobia. Makanya ada orang-orang yang kerjanya di media itu ganggu umat Islam terus. Nah, yang ketiga, itu taktik mereka supaya luar negeri senang sama Jokowi. Karena kalau Jokowi musuhnya Islam garis keras, Islam Taliban, padahal kagak ada Islam Taliban di Indonesia. Ya, Islam Syria, maka orang di Amerika, di Eropa bilang, wah lebih bagus Jokowi dipertahankan. Jadi saya minta kita jangan ikut permainan yang mereka rancang. Jadi saya minta fokus aja sama kegagalan Jokowi. Gagal menyelamatkan ekonomi Indonesia, gagal membuat rakyat lebih makmur, gagal memerangi korupsi, malah korupsi makin menjadi-jadi.
Nanti saya cerita sedikit tentang kalau Gus Dur dulu dituduh Bulog Gate. Ini ada yang baru nih, Kaisang Gate. Yang keempat, dia gagal menegakkan demokrasi. Karena indeks demokrasi Indonesia terus turun. Hampir 30 peringkat sejak berapa tahun yang lalu. Dan gagal bertindak sebagai kepala negara, yaitu ngayomin semuanya, merangkul semuanya, bukan ngadu semuanya. Ngadunya itu pakai buzzer. Saya kasih istilah buzzer rupiah, buzzer RP. Artinya nih orang-orang bayaran, rakyat kita yang susah cari makan, ya disewa. Jumlahnya ada 100.000. Tujuannya itu memuji-muji yang kuasa. Berlebihan. Dan menghancurkan siapapun yang beda pendapat dan oposisi. Ya, kalau si Kang Fatah nih dijadikan target sama oposisi, maka dilihat yang dibully itu penampilan fisik bukan pikirannya. Misalnya, Kang Fatah, rambutnya aja udah botak, jangan-jangan otaknya pun kosong gitu. Nah, jadi yang dibully itu fisiknya. Inilah kelakuan buzzer. Tapi karena buzzernya banyak, 100.000 tiap hari ada aja di sosial media yang ngantemin Kang Fatah. Ya, kalau nggak kuat mah bisa jantungan. Untung Kang Fatah jantungnya double. Tahan gitu, Pak. Nah, jadi kita diadu oleh para buzzer ini. Kalau yang sedikit kritik pemerintah, kerjain. Kalau yang ini dibelain abis-abisan. Dan yang kedua, buzzer ini benar-benar nggak peduli apa yang diomongin, dia nggak ngerti. Ya, inilah yang memecah belah kita. Kalau pejabat banyak masalah atau tidak berprestasi, pasti buzzernya banyak. Menteri tidak berprestasi, buzzernya paling banyak. Kalau menteri berprestasi, dia nggak perlu buzzer. Jadi ini yang merusak Indonesia hari ini. Nah, saya minta kawan-kawan jangan terperangkap dengan permainan tadi. Sengaja dipancing supaya orang Islam marah terus. Tiap minggu ada yang baru lagi, siapa lagi? Nanti kita pindah topik lagi. Kita lupa dengan kebijakan yang merugikan rakyat.